Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melaksanakan sidang ya. Namanya adalah sidang munaqosyah. Dari hasil-hasil munaqosyah ini juga tidak menutup kemungkinan ada saran-saran yang mesti nanti disampaikan oleh para tim munaqis, begitu ya. Hari ini boleh nanti kita sampaikan temuan-temuan di lapangan sehingga mengganggu teknis, kesulitan-kesulitan ketika kita melaksanakan munaqosyah. Tentunya ini pun disampaikan supaya menjadi barometer, nanti menjadi ukuran bagi kami terutama di DPD ya, atau untuk tim munaqis kabupaten, karena memang tidak terjun pada setiap kecamatan untuk memonitoring. Dan alhamdulillah kita kemarin ada juga dari Dirwil LPPTK Provinsi Jawa Barat gitu ya, dari Pak Asep sebagai Dirwil LPPTK Provinsi Jawa Barat. Dan kebetulan memang di hari terakhir kita melaksanakan munaqosyah di Lakbok gitu ya, dengan jumlah 100 berapa Pak Gus? 112 begitu ya. 112 ini, dan kebetulan saya juga tetap terjun di munaqosyah, tapi belum merata diundang. Kalau saya merata misalkan dikasih tahu bahwa badai munaqosyah di tanggal sekian, saya ingin datang ke sana supaya melihat bagaimana, dan saya kasih porsi aja untuk memunaqosyah begitu ya, 1, 2, 3 orang, bukan untuk dibayar ya, tapi saya ingin tahu sampai di mana, terutama dalam bidang tilawah anak begitu ya, dalam bidang tilawah anak. Karena taruhlah kemarin juga kami di Lakbok ada yang saya kasih tidak dikasih nilai, tapi saya kasih tanda tanya saja. Itu sudah menandakan bahwa sisi tilawahnya belum sampai, karena ternyata ketika ditanya sudah ikro berapa, baru ikro 2, baru ikro 3, baru ikro 4. Nah, itu kan sudah melanggar pada aturan yang ada di dalam munaqosyah. Jadi memang dapat dibuktikan realitas di lapangan, ketika anak ini belum selesai dari ikro 6 dan dia belum ke Quran, memang dipastikan tidak bisa membaca Al-Quran gitu, kecuali di rumahnya oleh orang tuanya di gembleng begitu kan. Tapi walaupun dia menghasilkan di TK-TPA-nya 3, tapi ternyata bacaan Qurannya bagus, kenapa tidak juga kita memberikan penghargaan? Bisa jadi itu adalah karena jeripayah orang tuanya, atau jeripayah ustadz-ustadz yang ada di masjid-masjid, masjid maghrib mengaji misalkan, atau subuh mengaji, sehingga dia lancar Qurannya, walaupun di TK-TPA-nya baru ikro 5 atau ikro 4. Itu kan tidak menjadi masalah gitu kalau ya kejadiannya seperti itu. Ini mas sudah ikronya belum selesai, ketika dites pun ditanya ini apa, kan ngeri banget gitu. Malah melihat wajah gitu kan. Ketika melihat wajah, ini menandakan bahwa anak belum menguasai. Ikronya udah ikro berapa? Baru ikro 2 nya tuh. Karena ikro 2 mah belum bisa baca Quran begitu ya. Dan ada juga kejadian dari satu TKA TPA lah, dari satu unit, saya mendapatkan ketika menguji tilawah eta rata, dimulai nomor hiji nepikeun kanu terakhir madna sarua teu bisa kabeh madna. Itu mun jageun sakuan madan sukan Quran di dieu. Ya, ada kejadian begitu, Pak. Saya malah ketawa-ketawa gitu kan. Maju nomor 1. Itu kunaon madna ka kami. 2, dalam TKA yang sama, unit yang sama begitu. Yang ketiga sampai yang terakhir gitu ya, sampai yang terakhir itu madnya sama, belum tahu madnya gitu. Ya, ini luar biasa. Maka saya datang panggil gurunya, Bu, ini dari unit mana? Dari ini. Ibu ustadzanya, iya. Saya diajak ngobrol gitu. Ustadz, mohon maafnya, kenapa? Ini kok madnya muncul itu. Sadayana gitu. Oh iya. Berarti saya menemukan hal yang sama ketika menguji. Ternyata memang di unitnya gurunya pun mengakui bahwa dari sisi madnya itu memang semuanya belum begitu paham tentang mad.
Nah, makanya saya kasih saran, Ibu nanti tolong anak-anak ini kembalikan dulu ke Iqra 2 dan 3 supaya matnya matang. Baca tulisnya sudah bisa, huruf-hurufnya sudah tahu, merangkai kata juga sudah tahu, berarti hasil kan di Iqra 4 dan 5 sampai ke 6 dia sudah berhasil merangkai huruf-huruf Al-Quran sehingga menjadi satu kalimat itu sudah tahu. Tapi ternyata berarti di situ ada kelemahan, yaitu di Iqra 2 dan Iqra 3 rata-rata di situ kan untuk mad. Jadi nanti kita kembali lagi untuk anak ini direview kembali tentang madnya di Iqra 2 dan 3 supaya anak menjadi lancar di madnya. Nah ini adalah kejadian ketika, dan itu saya catat dalam memori ya, dalam memori saya kejadian-kejadian seperti itu. Makanya insya Allah kalau nanti ada, kalau yang tahun depan insya Allah kita masih ada, saya pingin pingin keliling begitu ya. Makanya nanti jadwalnya itu harus dicatat begitu, jadwal ini di kecamatan ini, kecamatan kecuali mungkin bentrok bisa jadi ya. Tapi mungkin di hari ini kita nggak bisa, di hari ini bisa, hari ini bisa. Jadi nanti ada catatan mana yang belum saya nanti kunjungi di TKA, TPA dalam rangka untuk memonitoring. Bukan memonitoring itu bukan hanya melihat gitu ya, melihat yang sedang nguji, bukan, tapi harus terjun 1, 2, 3 anak mah kita merasakan bagaimana cara menguji begitu, kesabaran untuk menjadi seorang penguji minimal kan begitu ya. Nah hari ini kita akan melaksanakan sidang nanti dipimpin oleh Ketua Tim Munakis Kabupaten. Jadi apapun yang terjadi, saran-saran dan sebagainya, tolong nanti sampaikan supaya kita mendapatkan solusi nanti di tahun yang akan datang. Ustadz-ustadz yang kami banggakan, para koordinator tim Munakis dari masing-masing kecamatan. Alhamdulillah hari ini, di siang hari ini kita bisa melaksanakan rapat kelulusan santri TKA TPA yang sudah di Munakosah untuk tahun ajaran 2022-2023. Sebelum masuk ke keputusan akhir bahwa sekitar 2.440 santri, 2.455. Ini bukan jumlah sedikit ya untuk sebuah kelulusan, bahwa hari ini Kabupaten Ciamis sudah membebaskan sekitar 2.000, akan membebaskan 2.455 santri di dalam memberantas buta tulis baca Al-Quran. Tentu ini tidak mudah melakukan hal ini melalui proses yang panjang tentunya, dan untuk itu sebagai bahan laporan, karena ini merupakan hal yang harus kita laporkan karena BKPRMI atau LPPTKA itu berjenjang, maka seluruh pelaksanaan yang sekian ini harus kita laporkan ke jenjang yang lebih atas dengan kondisi real di lapangan seperti apa. Karena bagaimanapun juga Munakosah itu bukan hanya sekedar mengevaluasi keberhasilan siswa atau santri dalam belajar, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk ustadz-ustadahnya ya. Keberhasilan itu tentu ditunjang dengan berbagai aspek. Nah, untuk itu mohon untuk saat ini dimohon untuk seluruh koordinator untuk melakukan kondisi real di lapangan, penemuan apa yang ditemukan selama pelaksanaan Munakosah berlangsung, waktunya seperti apa, sekumplit mungkin biar nanti ini menjadi masukan dan laporan ke wilayah. Karena kemarin pelaksanaan Munakosah terakhir di Lakbok, alhamdulillah Ciamis mendapatkan kehormatan Monet dari Direktur Wilayah langsung turun ke Lakbok, dan ini menemukan beberapa penemuan yang
Ini juga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pengurus kabupaten maupun provinsi di dalam memproses materi yang harus digodok, yang harus disampaikan untuk tahun ajaran yang akan datang. Dan alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan bahwa untuk tahun yang akan datang semester 1 untuk TKA itu materi ajar itu sudah siap launching. Insya Allah sebelum pelaksanaan pembelajaran tahun ajaran baru ini sudah disosialisasikan. Baik, mengefektifkan waktu, kita mulai dari Koordinator Kecamatan Banjaranyar. Disilakan.